Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Thorik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode perbandingan eksponensial. Nah, kasus yang akan saya jelaskan ini mengenai penentuan prioritas pengembangan produk agroindustri unggulan. Nah, sebenarnya metode ini bisa juga digunakan untuk penentuan prioritas-prioritas pilihan yang lain gitu ya, tapi yang akan saya jelaskan dalam pertemuan ini terkait dengan penentuan prioritas pengembangan produk agroindustri unggulan. Nah, pada pertemuan ini merupakan lanjutan ya dari pertemuan sebelumnya mengenai LQ dan DS yang digunakan untuk menentukan komoditi unggulannya. Jadi nanti dari komoditi yang telah dikerjakan sebelumnya itu harus diturunkan lagi. Kita ambil contoh jagung kita bisa turunkan menjadi banyak produk agroindustri ya, emping jagung, pakan ternak dan sebagainya. Nanti dari prioritas jagung itu kita anggap misalnya 5 produk, jagung bisa jadi 5 produk. Produk apa yang menjadi prioritas utama, prioritas satunya yang sebaiknya disarankan untuk dikerjakan didasarkan pada beberapa kriteria penilaian ya. Nah, kemudian kita langsung saja ya. Ini pengertiannya. Jadi metode ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan ya yang mengkuantitaskan pendapat seseorang atau lebih. Kemudian membandingkan beberapa alternatif dengan menggunakan sejumlah kriteria yang ditentukan berdasarkan hasil survei dengan pakar. Jadi tentunya kita harus buat dulu kuesionernya, kemudian kita mintakan pendapat pakar terkait dengan kuesioner tersebut. Yang isinya di kuesioner tersebut adalah alternatif pilihan produk agroindustrinya dan kriterianya. Kemudian merupakan metode yang scoring terhadap pilihan-pilihan yang ada ya. Nah, ini persamaannya yang digunakan cukup sederhana metode ini. Jadi nanti akan menghasilkan nilai alternatif perbedaan kontras sehingga memberikan keuntungan dalam mengurangi bias. Nah, ini salah satu keunggulan metode MPE ini ya, yang mungkin MPE. Kemudian ini persamaannya, formulanya ini total nilai inilah yang nantinya di ranking dibandingkan dengan komoditi yang lain. Nilai yang paling tinggi itulah yang menjadi prioritas pertama. Nah, sigma J dimulai dari 1 ya, diakhiri dengan MM-nya ini adalah jumlah kriteria keputusan. RK-nya itu adalah derajat kepentingan relatif kriteria ke J. Jadi derajat kepentingan atau nilai dari setiap pilihan komoditi tadi ya. Kemudian TKK ini derajat kepentingan kriteria. Nah, ini sama saja dengan bobot ya. Dibobot dipangkatkan dengan bobot gitu kira-kira. Kemudian ini prosedurnya ada 9. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyusun alternatif yang akan dipilih. Kita ambil contoh tadi ya. Jagung. Jagung itu alternatifnya bisa diolah menjadi produk agroindustri turunannya ya. Pakan ternak, emping jagung, apalagi misalnya berondong jagung, apalagi dan beberapa yang lain lah yang bisa diolah dari bahan utamanya jagung. Atau contoh lain misalnya beras bisa menjadi atau padi ya, padi sawah itu bisa menjadi beras, diolah lagi bisa menjadi tepung beras, diolah lagi bisa menjadi apalagi yang ininya bekatulnya kan bisa dijadi minyak bekatul ya. Atau yang sudah banyak dijual itu adalah sereal bekatul misalnya. Nah, itu alternatifnya. Nah, menentukan kriterianya. Dari alternatif tadi tentunya kita punya kriteria yang mendeskripsikan terkait dengan produk agroindustri tersebut. Jika nantinya misalnya kita ada kriteria dari beras padi sawah itu jadi beras ya kan. Setelah beras bisa jadi tepung beras dan sebagainya tadi itu kalau usaha tersebut dibangun di
tempat yang kita sudah petakan sebelumnya di kecamatan yang menjadi unggulan itu apa saja kriterianya. Kita ambil contoh misalnya pasarnya bagaimana, tenaga kerjanya bagaimana, dukungan pemerintahnya bagaimana, dan sebagainya. Setelah itu kita buat kuesionernya berdasarkan tadi alternatif dan kriteria. Kemudian kita nilai, minta pakar untuk menilai kepentingan kriteria. Nah, biasanya dalam pemerintah daerah yang kita jadikan sebagai pakar itu pada ada beberapa orang ya, misalnya satu akademisi, kita ambil unsur akademisi yang memang memahami wilayah tersebut. Ya tentunya akademisi yang berasal dari, kita ambil contoh misalnya Tasikmalaya ya, akademisi yang dari asalnya dari Tasikmalaya, meskipun beliau ngajar di misalnya di Pajajaran atau ITB. Nah, kita minta mereka untuk menilai karena kalau misalnya dia asalnya dari daerah lain, itu biasanya tidak terlalu memahami tentang wilayah tersebut, sehingga kita prioritaskan yang memang asal daerahnya memang orang situ tapi memang paham lah tentang wilayah. Yang kedua, pakar tersebut juga bisa juga bidang ilmunya, kita lihat dari bidang ilmunya memang mengenai misalnya pangan atau teknologi industri pertanian atau lain yang memang paham tentang agroindustri gitu ya. Kemudian yang kedua, pakar kedua adalah dari pemerintah daerah setempat. Biasanya yang dijadikan pakar atau narasumber itu kepala bidang ekonomi misalnya di Bapeda, atau kepala bidang di pertanian, atau kepala dinas, itu lebih baik. Tentunya dari kepala dinas nanti akan menunjuk yang berkompeten lah di bidang itu. Nah, selanjutnya setelah kita dapat nilai-nilai dari pakar tadi, kita hitung bobotnya. Yang tahapan awalnya kita hitung bobot kriterianya dulu ya. Setelah itu kita hitung rata-rata nilai panelisnya. Dari misalnya kita punya 5 panelis, kita rata-rata. Kemudian kita hitung skor penilaian setiap alternatif. Kemudian kita tentukan nilai semua alternatif. Kemudian yang terakhir, pembuat urutan prioritas hasil penilaian, yang mana yang prioritas pertama, kedua, dan seterusnya, yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pengembangan komoditi unggulan. Nah, ini kita langsung praktek saja di Excel ya. Kita lihat dulu kuesionernya ya. Nah, ini contoh kuesionernya seperti ini. Penentuan produk agroindustri unggulan. Nama panelisnya siapa, pengalaman kerjanya berapa lama, jabatan struktural instansinya mana. Kemudian bobot kriterianya ini ada skala penilaian kriterianya ada 5 ya. 1, 2, 3 sampai 5. 1 tidak penting, 2 agak penting, dan seterusnya ya. Kemudian kita ini kriteria yang sudah kita susun berdasarkan agroindustri, produk agroindustri tersebut bisa juga ditambahkan dengan kriteria yang lain yang dianggap penting atau dianggap memang kriteria tersebut berpengaruh terhadap produk kita gitu ya. Pasar, ketersediaan bahan baku ya, jelaskan pasar jelas, bahan bakunya bagaimana jelas. SDM-nya ada ketersediaan SDM atau kemampuannya bagaimana, teknologinya bagaimana ya kan. Kalau misalnya kita membangun pabrik di suatu tempat, itu teknologinya bagaimana, kemampuan bersaing dengan produk sejenis ya kan. Nah, tingkat efektivitas atau efisiensi biaya produksi bagaimana, kelestarian lingkungan. Nah, ini juga harus dipikirkan, jangan sampai dieksploitasi ya. Misalnya kayak di sana di Papua misalnya banyak sagu ya, kemudian bangun industri besar-besaran, nah itu dieksploitasi. Ini harus dipertimbangkan lingkungannya. Kemudian dukungan pemerintahnya bagaimana. Nah, ini biasanya terkait dengan kebijakan yang sudah ada atau yang belum ada, antara lain misalnya infrastrukturnya seperti apa, itu termasuk bagian dari dukungan pemerintah. Nah, selanjutnya ini
pilihan alternatifnya. Ini alternatifnya, ini kriterianya tadi ya, kriterianya alternatifnya ada minyak kelapa. Ini untuk komoditi kelapa dalam, yang komoditi kelapa dalam yang saya contohkan ini ya. Itu ada minyak kelapa, kan kelapa dalam bisa dalam menjadi minyak kelapa, bisa menjadi VCO. Minyak kelapa berbeda dengan VCO. Santan cair atau kering, atau santan bubuk ya maksudnya. Arang aktif dari tempurung kelapanya. Nata de coco itu dari air kelapanya. Industri sabut ini ya, sapu lidi terakhir. Nah, nanti ini yang menilai pakar dengan skor nilainya 1 sampai 10. Misalnya potensi pasar untuk minyak kelapa, kira-kira kalau dibangun minyak kelapa di industri di kabupaten, kita ambil contoh Tasik, itu bagaimana. Kemudian kalau dibangun pabrik VCO itu bagaimana, dan seterusnya. Ini setiap parameter ini dinilai dengan nilai 1 sampai 10. Kita ambil contoh lagi nih, aren ya, kita lewat saja. Aren itu bisa menjadi gula merah, gula semut dan sebagainya, kolang-kaling, ijuk, pati, atau kopi itu kopi instan dan sebagainya. Kita ambil contoh yang ini horti itu atau pisang dan durian ini ya. Macam-macam produk nanti bisa dipikirkan sendiri. Ini misalnya tanaman pangan, ini singkong, keripik singkong, tape singkong, tapioka ya, jagung, ini emping jagung, berondong jagung, susu jagung bisa kan, mie jagung ya kan. Nah, beberapa yang lain nanti bisa disusun lah sesuai dengan produk apa yang kemudian bisa diturunkan menjadi apa. Selanjutnya kita lihat yang pengolahannya. Nah, setelah dimintakan ke panelis untuk menilai atau pakar untuk menilai, nah ini rangkumannya. Jadi yang penilaian kriterianya itu ada, ini panelis 1, 2, 3 sampai 5 ya, ada 5 panelis. Itu nilainya kan 1 sampai 5 tadi. Dia menilai, pasar. Yang panelis 1 menilainya 4 yang utama. Berarti dia anggap yang paling kelestarian lingkungan dan limbah ini yang utama menurut panelis 1. Dan seterusnya, ada sekitar setiap orang menilai berbeda-beda, tapi ada juga yang 3 semua. Ini berarti kita harus evaluasi penilaiannya gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, kemudian dari nilai ini kita total, dijumlah saja, sum ke sini ya, jumlah ke samping. Setelah itu ini juga sama, dijumlah ke bawah, sum ke bawah ya. Nah, setelah itu bobot. Nah, bobot ini merupakan dari jumlah ini dibagi dengan totalnya. Jumlah ini dibagi dengan ini ya. Ini yang ini ya, ini bagi ini dan seterusnya. Dia harus 1 kalau kita jumlah. Nah, bobotnya inilah kemudian nantinya akan kita gunakan untuk menghitung ya. Nah, ada juga yang yang tidak dibobot gitu. Jadi ini langsung dirata-rata gitu. Rata-rata misalnya ini dan sebagainya, rata-rata. Hasilnya itu secara prinsipal harusnya sama, tapi bedanya nanti kita menghitungnya jadi nilainya besar gitu. Nilainya besar, tapi alangkah baiknya kita bobotkan saja sampai ratusan lah, ribuan, bahkan ratusan ribu gitu nilainya kalau kita tidak bobotkan. Misalnya kita ambil contoh 8 pangkat 5 misalnya, berapa itu kan banyak. Jumlah total nanti bisa tinggi. Makanya alangkah baiknya kita buat bobot seperti ini. Kemudian ini panelis 1 menilainya minyak kelapa. Potensi pasarnya dianggap bagus sekali, paling bagus. Dan seterusnya, ini penilaian dari panelis 1. Kemudian ini penilaian dari panelis 2. Setelah itu kita rata-rata. Ini kita ambil untuk mempermudah perhitungan ya, kita rata-rata ya. Rata-rata kita, bentar saya Ctrl C Ctrl V, ini zoom karena ini laptop saya sama dengannya sudah hilang ya, jadi harus sistemnya copy paste. Nah, ini buka kurung,
ini tambahnya juga hilang ya. Ntar saya insert tambah. Ini ya, ini panel 1 ditambah salah. Buka kurung ini mana tadi tambahnya, tutup kurung dibagi 2. Ini kita ganti dengan tambah ya. Nah, gini kita tarik ke bawah, sama ya, dia ngikut ya. Panel 1 ini tambah ini dan seterusnya. Udah, kemudian kita, nah nih udah. Ini bobotnya kita tuliskan di sini karena nanti kita yang untuk mempermudah perhitungan yang ini, yang penilaian MPE. Kemudian setelah kita rata-rata, kita langsung pangkatkan saja. Ini Ctrl C sama dengan ini ya sini. Nah, ini yang ini ya, pangkat ini. Nah, di pangkatnya ini kita tarik dulu ke bawah. Udah cocok semua ya. Kemudian ini kita string. Ini F4 string. Enter. Kenapa kita string? Karena nanti kita tarik ke sini ya. Kita tarik ke sini supaya dia tidak berubah pangkatnya. Pangkatnya tetap gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak kita string, dia geser ke sini. Ini F4 enter. F4 enter. Kemudian ini F4. Ini F4. Salah. F4 enter. Nah, kemudian ini kita tarik semuanya ke sana. Oke, nah setelah itu kita jumlah setiap ini jumlah ya. Kalau jumlah ada di sini sum, enter. Nah, kita tarik sini. Nah, udah oke. Nah, ini jumlahnya. Dari sini kita urutan prioritasnya. Ini yang paling besar mana? Ini 1 berarti ya. 1, ini 2, 3 ya. Setelah itu ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Nah, jadi dalam kasus MPE ini urutan prioritas pertama yang sebaiknya untuk komoditi kelapa dalam dikembangkan menjadi minyak kelapa ya. Urutan prioritas keduanya industri sabut, ini menurut penilaian pakar. Jadi ada sekitar yang di sini 2 pakar, yang rata-rata 2 pakar ya, dan seterusnya. Nah, kesimpulan akhirnya adalah urutan prioritas ini. Nah, nanti dari sini kita harus bahas kenapa kok kalau misalnya kita jadikan minyak kelapa itu seperti apa ininya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti tugasnya dari hasil LQ kemarin itu dibuat seperti ini ya, LQ sama DS kemarin yang komoditi unggulan itu. Setiap komoditinya diturunkan lagi menjadi produk agroindustri apa saja gitu ya.
Demikian ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.